Hari ini kita hadir di tempat ini untuk kemudian melaksanakan sebuah acara untuk kemudian kita sebenarnya ingin menelusuri jejak-jejak perjalanan peradaban orang-orang di wilayah ini. Tapi sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya sehingga pada malam hari ini kita bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan dari Saribatanta Mutarjaya Denrau. Dia ingin mencoba untuk kemudian menggoreskan sebuah karya untuk kemudian dengan harapan bahwa ini bisa memicu kita untuk kemudian kita menelusuri jejak-jejak peradaban orang-orang Takalar. Toto pada berikutnya kehadiri pada kesempatan ini saya ingin bicara. Di sini tertulis Maradekana Mencongkomba. Sebenarnya Mencongkomba ini adalah sebuah nama wilayah, mestinya dia adalah sebuah wilayah di masa lalu yang punya sejarah yang menurut saya sangat mengesankan, karena sebuah negeri yang namanya Kerajaan Goa memberikan sebuah penghargaan, dan Mencongkomba itu adalah sebuah wilayah yang merdeka. Dia merdeka. Jadi dua wilayah di Sulawesi Selatan itu yang merdeka. Yang pertama Mencongkomba, kemudian kedua Wajo. Jadi Maradeka itu Wajo. Jadi sebenarnya ini cuma kita kadang-kadang tidak sadar bahwa generasi kita ini kan sebenarnya mesti melihat ini perjalanannya peradaban orang Takalar ini. Kita mulai dari mana? Peradaban orang-orang Takalar itu sesungguhnya adalah peradaban yang lama. Dia mendahului Goa sebenarnya. Kenapa? Karena awalnya peradaban orang Takalar itu dimulai dari proses tumanurung sebenarnya. Tumanurung itu di Buta Kokmara sebenarnya. Itu sekitar abad ke-12. Jadi sebenarnya mengawali Goa itu Kokmara lebih awal. Makanya Goa itu namanya Goa karena dia adalah asal kata dari Goari. Goari itu bilik, kamar. Kenapa? Karena Raja Goa yang pertama adalah seorang perempuan. Seorang perempuan ketika dia bertahta di Goa, dia dibuatkan sebuah bilik, kamar. Itulah sebenarnya cikal bakal nama Kabupaten Goa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita ini buta sejarah? Karena maaf mami, nama daerah kita sangat tidak berhimpit dengan perjalanan peradaban orang-orang Takalar. Sebenarnya perjalanan peradaban Takalar dimulai dari proses tumanurung sebenarnya. Tumanurung itu hadir membawa dua hal. Yang satu, membangun peradaban modern, kemudian kedua, syiar Islam. Oleh karena itu, Goa itu sebenarnya diabadikan sebagai Ulunna Butta Goa. Ulu itu ada dua maknanya. Pertama, Tujaradekna Goa, ataukah kedua, asal muasalnya orang Goa. Itu. Jadi kampanye sebenarnya, akhirnya kenapa Mencongkomba itu hadir sebenarnya, saya sampaikan bahwa generasi kita ini harus mampu memahami perjalanan peradaban orang-orang Takalar, karena sebenarnya generasi yang hebat itu kalau kita ingin melihat adalah generasi yang mampu sebenarnya, yang punya kebanggaan tentang sejarah masa lalu. Jadi kalau kita ingin menghancurkan sebuah generasi, maka jauhkan dia dari sejarah masa lalunya. Oleh karena itu orang-orang Takalar ini, kenapa dia menjadi terkebelakang? Karena kita tidak paham sejarah peradaban kita. Itu. Jadi sebenarnya saya berdiri di sini ini sebagai cikal bakal Tumalabirita Denrau mencoba untuk kemudian membuat sebuah kumpulan puisi
dengan bahasa Makassar yang sebenarnya yang tidak banyak lagi dipahami oleh anak-anak kita hari ini. Karena dia adalah bahasa Makassar yang kemudian bahasa Makassar itu bahasa Makassar yang Turiolo itu. Jadi ane bangia kita ingin berbagi bahwa ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi ini adalah awal dari sebuah perhatian kita terhadap budaya kita sendiri. Jadi budaya ini itu adalah sebenarnya jejak yang mesti kita pahami, karena setiap peradaban itu mesti ditelusuri dengan jejak-jejak yang ada. Karena generasi yang hebat itu adalah generasi yang kemudian mampu menjawab tantangan zaman dengan benar. Itu generasi yang hebat. Nah, sekarang generasi yang mengerti tentang sejarah masa lalu, maka dia akan dituntun oleh masa lalunya untuk kemudian bagaimana dia mampu untuk kemudian menjawab tantangan masalah hari ini. Kemudian dia mampu, jadi generasi ini mampu kemudian menatap masa depan. Jadi kalau kita tidak paham tentang sejarah perjalanan peradaban orang-orang Takalar, maka saya yakin kita akan kehilangan jejak untuk membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang unggul. Coba kita lihat, sekarang Kabupaten Takalar ini, maaf, kita termasuk kabupaten yang saya tidak bilang terkebelakang, tapi orang lain lebih maju dari kita. Oleh karena itu sebenarnya ini kita mau mulai dari sini. Sebagai pemerhati budaya, maka kita akan menuntun ini bahwa sebenarnya kita punya sesuatu yang luar biasa sebenarnya di Kabupaten Takalar ini. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Moncongkomba ini adalah nama kampung kedua, nama wilayah kedua setelah Kokmara. Jadi yang kemudian menghuni Moncongkomba ini itu juga Dampang Kokmara. Itu. Kemudian dari Moncongkomba ini kemudian lahir Bajing. Kemudian dari Bajing lahir Polong Bangkeng. Polong Bangkeng itu sebenarnya bukan nama kampung. Tidak ada kampung di sini yang namanya Polong Bangkeng. Polong Bangkeng itu adalah sebuah wilayah. Itu sebuah wilayah perlawanan. Kenapa wilayah perlawanan? Jadi di wilayah Moncongkomba ini adalah orang-orang yang tidak setuju dengan pendudukan kerajaan Goa terhadap Bajing. Itu. Maka itulah kenapa sebenarnya ada kaitannya dengan Angaru sebenarnya. Kenapa orang Polong Bangkeng itu ngaru? Ngaru itu adalah pernyataan sikap. Karena ketika dibangun kembali kekuasaan di tanah Polong Bangkeng itu, maka ini sebenarnya Polong Bangkeng ini adalah sebuah wilayah yang tidak terregistrasi sebenarnya. Tetapi khusus Polong Bangkeng ini yang mendirikan ini Polong Bangkeng dan kekuasaan Polong Bangkeng ini menurut cerita orang-orang tua kita itu adalah para Tubarani. Jadi khusus Polong Bangkeng ini kekuasaannya dibangun oleh para Tubarani. Oleh karena itu, kenapa para Tubarani itu berikrar itu? Makanya di sini tuh ada disimpulkan. Itu kenapa ada namanya Barina Paririsi, Barumbuna Sompu, tuh, Corona Manongkoki, Balibina Panjarungan, Buluarana Sabintang, dan seterusnya. Itu gelar Tubarani, dan itulah yang membentuk sebuah kekuasaan yang ada di tanah Polong Bangkeng. Jadi itu sekilas perjalanan ini, karena di sini judulnya Maradekana Moncongkomba. Jadi sebenarnya Moncongkomba itu adalah Buta Maradeka. Cuma sayang, Moncongkomba itu semakin lama semakin kerdil. Tidak seperti Wajo. Wajo itu menjadi nama kabupaten. Itu. Kemudian kita kehilangan identitas. Ketika kita ditanya sebagai orang Takalar, orang bingung karakter orang Takalar itu seperti apa. Saya kadang-kadang kecewa. Kita tidak punya karakter yang jelas. Coba. Punanikana tu Polong Bangkeng beda. Tu Galesong beda. Tu Sandrobone beda.
Tulaikan beda. Dan itulah yang membentuk wilayah kabupaten, itulah yang punya sejarah. Celakanya yang punya sejarah itu dikerdilkan, kemudian kita menampilkan nama yang sebenarnya tidak berakar pada sejarah perjalanan peradaban orang-orang Takalar. Sehingga ke depan ini saya kira pemerhati budaya yang hadir di sini, saya kira lebih banyak anak muda. Kami berharap bahwa mari kita menggali sejarah kita, karena itu adalah kekuatan untuk kemudian bagaimana kita menatap dan menyongsong masa depan. Kita berharap bahwa generasi berikutnya ini itu akan lahir generasi yang unggul dan bermartabat. Jadi bukan cuma sekedar slogan bahwa kami akan membawa Takalar ini menjadi Takalar yang maju, unggul dan bermartabat, tapi kita tidak paham tentang sejarah perjalanan peradaban orang-orang Takalar. Saya kira ini yang saya sampaikan sebagai bahan untuk dikoreksi, bahwa kita ingin supaya generasi muda ini tidak tercabut dari akarnya. Sekarang ini sanggar dibangun sebenarnya untuk apa? Kita ingin supaya kita hadirkan kembali bagaimana kita temukan jejak-jejak sejarah peradaban orang-orang Takalar. Insya Allah ke depan ini kita akan menjadikan tempat ini sebagai pusat untuk kemudian menjadi pusat kajian untuk ke depan, supaya kita betul-betul menjadi orang Takalar yang saya kira orang Takalar yang punya sejarah, itu yang punya sejarah, karena kita ini tidak punya. Kalau disebut itu orang Takalar, orang bingung itu. Sampai hari ini masih dipertanyakan satu-satunya kabupaten yang tidak jelas apa maknanya ini wilayahnya ini. Padahal sebenarnya gitu. Tapi itu bentuk kompromi di masa lampau. Karena kenapa? Ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk kemudian mengangkat satu nama. Kita tidak mau terjadi sesuatu yang perbedaan pendapat di antara para tokoh sehingga diambil jalan tengahnya. Jadi saya kira pada malam hari ini kita berharap agar apa yang dibuat oleh Tumala Birita dan Rau ini bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk kemudian menemukan kembali jejak-jejak sejarah peradaban orang-orang Takalar, sehingga kita sebagai orang Takalar punya jati diri. Karena kenapa? Dari sejarah yang kita baca, hampir seluruh wilayah yang ada di Nusantara ini sampai menyeberang ke negeri lain itu nisan orang-orang yang berada di wilayah ini itu berada. Sampai hari ini kita masih harus membuktikan kebenaran bahwa Hang Tua itu adalah orang yang hadir, orang yang lahir dari sini. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh kita yang mestinya lewat ini kita akan ungkap kembali bagaimana perannya di masa lalu, sehingga kita tidak kehilangan. Dan kita bisa berbangga, Pak, 11 pahlawan nasional yang ada di Sulawesi Selatan, kalau saya tidak salah 4 diantaranya itu adalah orang yang berasal dari tanah Takalar. Saya di debat, Syekh Yusuf itu bukan orang Takalar. Saya bilang dia juga bukan orang Kabupaten Goa. Kenapa? Karena bapaknya Syekh Yusuf dalam sejarah disebut bahwa dia adalah anak dari Tutoy dari Kopmara. Dan Kopmara itu adalah wilayahnya Takalar. Ibunya